Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam udara bersih Indonesia. Hari ini saya berkunjung di lahan Bapak Khairuman ya. Bapak Khairuman di Desa Pucukrung, itu bertani lahan nilam. Nah, ini kita bisa lihat lahan nilam beliau. Sebelumnya lahan ini ditanam kacang tanah ya Pak? Ya, tanam kacang tanah. Nah, setelah kemarin beliau tanam kacang tanah, bercerita-cerita, jadi akhirnya beliau mau ikut dalam program udara bersih Indonesia. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, kenapa Bapak mau dan kenapa Bapak bisa mengambil dari daun-daun kacang tanah ini untuk dijadikan sebagai mulsa penutup tanah di tanaman nilam Bapak? Begini Pak, setelah pemberian tahuan dari Bapak Sarul sebagai BBP atau pasti raja lah, penyuluh pertanian, kami ambil kesimpulan memang bagus untuk tanaman kami. Satu, untuk mulsa, pengganti mulsa, atau tanah pun menjadi lembab. Tanah jadi lembab ya Pak. Jadi ada manfaatnya ya Pak kalau kita pakai ini Pak? Alhamdulillah ada manfaatnya. Satu, itulah tujuannya untuk mengantisipasi gulma Pak. Oh, untuk Ya, menekan gulma ya Pak? Menekan gulma, jangan terlalu Oh iya Pak, sedikit tambahan aja nih Pak ya. Ya, alhamdulillah Bapak udah bagus, udah mau mengadopsi ya Pak, udah mau mengadopsi teknik, salah satu teknik dari program udara bersih Indonesia, yaitu dengan penerapan MTOT, yaitu mulsa tanpa olah tanah Pak. Nah, di program MTOT ini sebenarnya dia tanpa membakar, tanpa olah tanah, dan menggunakan penutup tanah itu dari daun-daun kayu, daun kering, seresehan, kemudian jerami, ataupun rumput ilalang Pak. Jadi semua bisa kita pakai untuk menutup tanah. Nah, kebetulan sebelum ini Bapak kan nanam kacang tanah nih Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya di kacang tanah itu ada satu bakteri namanya Rhizobia Pak. Rhizobia itu, atau disebut dengan Rhizobium juga sama. Nah, dia fungsi daripada mikroba itu adalah untuk menangkap unsur nitrogen di alam Pak. Jadi unsur nitrogen ini banyak yang berkembang di alam. Nah, untuk nilam sangat bagus dia Pak, karena kan nilam itu tidak ada buah, dia hanya untuk daun, batang. Nah, itu mayoritas itu yang banyak digunakan mau oleh tanaman nilam itu adalah nitrogen. Nah, dengan Bapak memakai sisa tanaman dari kacang tanah sebelumnya, nah ini sangat efektif, efisien, dan juga murah ya Pak. Tenaga kerja kita nggak terlalu berat ya Pak, karena kita nggak ngangkut, kita langsung ambil dari sisa tanaman. Nah, ini juga nih Pak, betul kata Bapak tadi. Bapak udah bilang nih untuk menekan gulma. Karena gulma itu Pak, dia salah satu pesaing pengambil unsur hara tanaman. Jadi kalau ada gulma, nanti tanaman nilam nggak dapat makanannya Pak, habis diambil sama gulmanya aja. Otomatis Kurang subur ya, kurang subur. Nah, dengan adanya Bapak mau menggunakan ini, mau menutup tanah dari sisa tanaman tanah, maka ini juga akan menekan gulma nantinya, dan juga dia akan menjaga kelembaban yang sesuai dengan optimal, yang sesuai dengan tanaman nilam gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga, dia agak menjadi pupuk kompos nantinya Pak. Kalau dia dia salah lapuk jadi pupuk kompos Pak. Nah, jadi gimana Pak, Bapak menerapkan nanti Pak? Alhamdulillah tetap menerapkan yang semacamnya Pak. Ya, karena saya nanti juga akan berkunjung selalu ke tanaman Bapak, monitoring terus kan, bagaimana perkembangannya. Nah, Bapak kan udah lihat tuh di sebelah sana itu ada lahan nilam yang tidak memakai penutup, akhirnya rumputnya kan, iya Pak, gulmanya. itulah untuk kami di sini nanti pasti rumput pula Pak. Si gulma tuh Pak. Ya kan, rumput karang lah. Ya kan? Ya, mudah-mudahan tanaman kita nilam bagus ya Pak. Nanti saya akan datang terus, monitoring terus, apa kendalanya Bapak sampaikan, ya kan? Kendalanya gini Pak, seandainya nanti antisipasi ini pasti ada jamur Pak. Bagaimana antisipasi Pak? Oh ya, nah ini kan musim penghujan nih Pak. Musim penghujan, curah hujan tinggi dan kelembabannya kan juga tinggi. Nah, itu kalau udah kelembaban cenderung
jamur, cendawan, dan bakteri itu berkembang biak, Pak. Iya, betul. Nah, ini kita pakai penutup musa nih, kan? Penutup musa dari daun kayu, kan otomatis kan lembab. Karena curah hujan ini kan terlampau tinggi kan. Nanti tanah udah menjadi basah, bukan lembab lagi ya, Pak. Nanti ciri tanah itu, Pak, yang basah waktu kita pegang berair ya, Pak. Nah, itu udah becek, itu namanya udah basah kayak gitu, berarti itu cenderung berkembangnya cendawan atau jamur. Iya. Nah, Kenapa? kalau lembab dia kita gepal bulat aja kayak gitu. Hmm. Nah, ini bagus nih, Pak. Pori-pori tanah Bapak itu masih bagus kan? Iya. Tanahnya bagus nih. Dan ini juga sangat bagus ya dengan memakai musa dari kacang tanah. Baik, Pak. Nanti Bapak coba fermentasikan di atas ini, Pak, dengan mikroba. Mikroba seperti gini, Pak. Bapak punya E4 di rumah kan? Iya. Punya E4 kan? Iya. E4 itu Bapak ambil 2 tutup E4 itu, Bapak aduk dalam 5 liter air. 5 liter air. 5 liter air. Kemudian Bapak aduk satu lagi gula merah 100 gram, itu 1 on. Gula merah tambah air. Gula merah 100 gram, Iya. Bapak aduk dalam 5 liter air itu, Bapak fermentasikan semalam. Nanti Bapak ambil 1 liter itu untuk Bapak campur ke dalam 15 liter air per 1 tangki sprayer. Satu tangki itu. Ya, jadi 5 liter tadi adonannya, Pak. Iya. Jadi Bapak ambil 1 liter aja 1 nanti. liter aja untuk satu tangki. Untuk ya, 1 tangki. Jadi dapat itu 5 tangki ya, Pak. Iya, 5 tangki. 5 tangki dari 5 liter tadi dapat 5 tangki, Pak. Nanti yang Bapak semprotkan ke lahan Bapak ini. Nah, itu tujuannya untuk apa, Pak? Mikroba itu yang pertama sekali adalah untuk mengkomposkan secara cepat ini, Pak, menjadi pupuk kompos. Oh iya. Yang pertama. Yang kedua juga ini nantinya akan menjadi penghalang ataupun penjaga dari patogen-patogen penyakit seperti jamur, seperti cendawan. Dia juga dapat mengusir mereka, Pak. Sehingga tanaman kita aman dari serangan hama penyakit. Dan yang ketiga juga dia bisa nanti melarutkan fosfat, menetralkan keasaman, Pak, di tanah. Dan juga nanti mikroba ini akan menangkap unsur N, nitrogen yang ada di alam. Jadi dengan begitu, dengan menerapkan MOSA ini, Bapak dapat menghemat pupuk, Bapak dapat berkelanjutan pertaniannya, dapat beramah lingkungan, tidak merusak alam, ya, tidak merusak kita sebagai petaninya, Pak. Jadi banyak sebenarnya manfaat daripada MTOT ini. Sendiri memangkas anggaran gitulah, Pak. Ya, memangkas biaya produksi, Bapak. Produksi tanaman, Pak. Ya, nanti pokoknya insya Allah saya akan berkunjung monitoring terus ke Bapak, ke lahan Bapak. Kalau memang nanti ada kendala, Bapak sampaikan. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Jadi inilah, Pak ya. Terima kasih Bapak udah mau bergabung ke dalam program Udara Bersih Indonesia. Salam udara bersih, Pak.